Kekasih Tuhan yang bersukacita, Shalom. Saudara Yusuf dan saudari Email yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah momen yang penuh makna. Bukan sekedar tentang perayaan cinta saudara berdua, tetapi ini juga merupakan sebuah peristiwa kudus. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah sendiri hadir untuk menyatukan dua orang, kehidupan dua orang ini menjadi satu tubuh. Coba ambil nafas, ambil nafas lalu hembuskan, ambil nafas hembuskan 3 kali begitu supaya luas, solid tegak. Ya. Dari tadi saya lihat ya usul ini tegang sekali. Dan sampai dia ada pikir-pikir ini hafal sabanta, janji ini kan bagian narasi cincin. Ya, jadi luas untuk supaya firman Tuhan itu benar-benar terserap dalam hati saudara. Sesuatu hari ini sesuatu yang sangat peristiwa yang kudus karena Allah, kita beriman Allah sendiri hadir untuk menyatukan dua kehidupan menjadi satu tubuh. Tidak saja satu tubuh, satu visi, satu misi, dan juga dalam Tuhan juga yang memanggil untuk menyempurnakan apa yang menjadi harapan saudara berdua. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita ayat 12 hingga ayat yang ke-13, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih, kasih yang mengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya bahwa perkawinan ini bukan hanya tempat untuk berbagi kebahagiaan. Memang orang kalau menikah itu, kalau ditanya menikah untuk apa? Supaya apa? Supaya kami bahagia. Tetapi saudara yang terkasih, bukan hanya perkawinan bukan hanya ruang atau wadah tempat untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga perkawinan adalah ruang suatu pembentukan. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari dua orang dibentuk karena ini datang dari latar belakang yang berbeda, datang dengan karakter-karakter yang berbeda. Jadi ketika dua orang menjadi satu, saudara berdua sedang ada dalam ruang untuk saling bertumbuh, ada dalam pembentukan dalam kehidupan sehari-hari, dari hal yang kecil seperti menentukan kira-kira hari ini kau makan apa. Hari ini kau mau cuci, kau cuci pakaian. Besok kau mau setrika sama-sama. Kalau setrika ada 2. Jadi saudara, dua orang belajar bersama-sama dari kehidupan sehari-hari, dari hal kecil menentukan menu makanan hingga hal yang besar seperti dalam hal mengelola keuangan, atau juga dalam hal kelak membesarkan anak-anak. Maka saudara, Tuhan memakai pasangan suami istri untuk membentuk karakter pribadi-pribadi ini yang sudah disatukan. Dua orang belajar bertumbuh dalam karakter Kristus. Misalkan ketika Email merasa lelah setelah bekerja dan Yusuf dengan sabar menyiapkan makan malam, itulah belas kasihan, praktek belas kasihan. Jadi soal menyediakan makan ini bukan hanya melulu istri saja, suami juga bisa masak. Bahkan di restoran-restoran, di hotel-hotel, koki handal itu laki-laki. Jadi jangan bilang bahwa laki-laki anti untuk masuk dapur. Tapi kalau usul bisa menyediakan makan malam karena
ketika Yusuf mungkin gagal untuk memenuhi harapan dan email mengampuni tanpa menyimpan dendam, itulah kelemah lembutan di dalam memelihara kesatuan. Ini yang dibilang, Paulus bilang bertumbuh. Dua orang belajar untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Jadi setiap kali saudara berdua memilih untuk mengasihi di tengah ketidaksempurnaan, dua orang sedang meneladani Kristus. Itu yang pertama, bahwa perkawinan itu adalah ruang untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Yang kedua, kasih sebagai pengikat yang menyatukan. Ayat 14 bilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih bukan sekedar perasaan romantis belaka, tetapi kasih ini juga adalah komitmen. Kasih bukan hanya untuk omong-omong saja, tetapi kasih adalah komitmen untuk memilih bahwa setiap harinya kasih itu harus dipraktikkan. Sekalipun kita buat emosi ini naik turun, emosi naik turun setiap hari, tetapi Rasul Paulus bilang, biarlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan. Kasih adalah tindakan aktif, bukan hanya kata-kata yang orang bilang, bukan hanya omong-omong saja bahwa aku mencintaimu, tetapi juga bersedia untuk mendengar saat lelah, bersedia untuk meminta maaf saat bersalah. Jadi kalau kemarin itu kesaksian dari Bapak Sepi sebagai saksi yang mengatakan bahwa perempuan itu jarang untuk meminta maaf, jarang sekali untuk meminta maaf, biar dia salah. Tetapi belajar dari kesaksian ini, dua orang bisa melebihi para saksi untuk harus meminta maaf saat bersama. Kata email, meminta maaf saat bersama, bertumbuh bersama dalam iman dan panggilan sebagai suami, sebagai istri, dan kelak sebagai orang tua. Misalkan saat saudara berdua berbeda pendapat, mungkin itu soal pendidikan anak kelak, maka kasih akan menolong saudara berdua untuk mencari titik temu, bukan memenang sendiri. Atau mungkin saat ekonomi menantang kita, maka kasih akan membuat saudara berdua saling menopang, bukan saling menyalahkan. Itu yang kedua, kasih sebagai pengikat yang menyatukan. Yang ketiga, rumah tangga yang dipenuhi dengan damai Kristus. Ayatnya ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, damai sejahtera bukan berarti tidak ada konflik. Omong damai sejahtera bukan berarti bahwa tidak ada pergumulan, tetapi ada Kristus yang menjadi pusat dalam segala keputusan. Omong damai sejahtera itu berarti kita peka bahwa Kristus ada dalam pusat segala keputusan kita. Keluarga yang mengundang Tuhan Yesus hadir di setiap percakapan, yang mengundang Tuhan Yesus hadir dalam setiap keputusan dan juga doa, maka akan mampu menghadapi badai hidup dengan kepala tegak. Saya yakin bahwa saudara berdua akan dimampukan kalau Tuhan Yesus diikut sertakan. Rumah tangga orang Kristen itu bukan dibangun di atas kekuatan manusia, bukan dibangun berdasarkan yang tadi malam Nona Capik bilang, bukan dibangun di atas kapasitas-kapasitas yang ada pada kita. Tetapi rumah tangga Kristen itu dibangun di atas karya Kristus yang mempersatukan dan yang memampukan. Kita tidak bisa membangun rumah tangga kita di atas apa yang ada pada kita, kekuatan-kekuatan kita, hanya mengandalkan kapasitas-kapasitas kita. Tetapi mari andalkan karya Kristus.
mempermudah. Tetapi dengan Kristus, cinta itu akan terus diperbaharui. Saudara yang terkasih, maka dalam rumah tanggamu, buatlah altar doa keluarga. Walaupun masih 2 orang sendiri, tetap bangun relasi dengan Tuhan. Altar doa keluarga itu harus ada. Walau itu sederhana, berdoa bersama sebelum saudara berdua pergi beristirahat, dan sebelum saudara berdua mulai hari dan karya kerja. Doa menjadi tiang penopang bagi saudara berdua untuk menikmati masa istirahat dan juga menikmati kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam menopang saudara untuk berkarya. Buatlah kebiasaan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas hal-hal kecil. Mengucap syukur dengan berkat harian, rezeki harianmu. Ucaplah syukur tentang waktu bersamamu. Ucaplah syukur tentang masalah yang menjadi tempat belajar bersama. Jadi masalah itu kalau masalah ada, jangan lalu kemudian itu menjadi sesuatu beban bagi saudara berdua. Tetapi sebenarnya masalah yang ada, ucaplah syukur karena itu ruang belajar bersama-sama. Itu saudara yang ketiga. Masih ada 5 lagi. Jadi yang kelima ada 10. Yang kelima, perkawinan sebagai kesaksian bagi dunia. Saudara berdua menikah ini bukan hanya berbicara tentang saudara berdua punya cinta dan kasih, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar bahwa rumah tanggamu akan menjadi kesaksian bagi dunia. Ayat 17 bilang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih-Nya Allah, tentang karakternya Allah yang dikenakan kepada saudara berdua, dan saudara berdua dapat menebarkan itu kepada orang-orang sekitar. Dunia hari ini mengalami yang namanya krisis relasi. Dunia hari ini mengalami krisis ketidaksetiaan, dan itu ditemui dalam setiap rumah tangga. Seperti yang saya bilang dalam pengalaman, hari ini kita berhadapan dengan krisis relasi, berhadapan dengan krisis ketidaksetiaan. Rumah tangga yang diawali dengan Tuhan, tetapi mereka mengakhiri dengan keputusan sendiri hanya karena mengatakan bahwa kami sudah tidak cocok. Kekasih Tuhan, harapan kita semua, dan itu juga yang menjadi harapan Tuhan, bahwa pernikahan saudara berdua harus menjadi cahaya kecil yang menyatakan inilah kasih Kristus yang setia. Inilah kasih Kristus yang penuh dengan pengampunan, dan inilah kasih Kristus yang penuh dengan pengharapan. Dan itu ada dalam rumah tangga saudara berdua, sehingga saudara berdua menjadi saksi. Orang lain melihat bahwa itulah karakter Kristus. Misalkan ketika teman-teman atau keluarga melihat cara saudara berdua memperlakukan satu sama lain dengan saling menghormati, saling hormat, saling sabar, maka orang lain akan melihat Tuhan Yesus ada dalam rumah tanggamu. Orang lain melihat Tuhan Yesus dan karakternya ada dalam diri pribadi. Rumah tangga saudara berdua bisa menjadi tempat teduh bagi orang lain yang sedang lelah oleh kerasnya dunia ini. Semoga ya. Tetapi jangan orang lain curhat-curhat lalu merasa nyaman dengan kakak email atau kakak usul. Kita curhat
bisu nyaman dia pilih. Maka dia suaminya pulang lagi. Tetapi yang saya maksudkan adalah rumah tangga saudara berdua harus menjadi tempat yang teduh, dapat menjadi inspirasi bagi rumah tangga yang lain, bagi pasangan-pasangan yang lain yang juga pun ada dalam hubungan. Saudara Yusuf dan Imel, hari ini saudara berdua dipanggil bukan hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi saudara berdua pun juga dipanggil untuk menjadi mitra ilahi dalam menjalankan panggilan hidup. Maka tadi sudah ada 4 hal. Ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kenakanlah karakter Kristus dalam keseharian hidup. Kenakanlah karakter Kristus dalam hari-hari hidup. Yang kedua, pilih kasih setiap hari. Pilihlah kasih setiap hari meskipun tidak selalu mudah. Yang ketiga, letakkanlah Kristus di pusat rumah tangga. Hadirkanlah Tuhan Yesus dalam pusat rumah tangga. Dan yang keempat, jadikanlah pernikahanmu sebagai kesaksian kasih Allah. Ini hanya 4 pesan saja dari firman Tuhan hari ini. Maka saudara, dalam doa dan harapan ketemu semua yang hadir, pernikahan saudara berdua menjadi ladang berkat, menjadi tempat bertumbuh dan ruang kehadiran Kristus yang nyata. Tuhan memberkati Yusuf dan Imel hari ini, dan selamat. Selamat untuk menerima berkat Tuhan. Selamat untuk ribut rukun. Ada ribut-ribut,